Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pembahasan tentang sistem poliatomik. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan perhitungan energi dan pencarian koefisien fungsi gelombang untuk membentuk orbital molekuler untuk sistem diatomik. Diatomik berarti hanya terdiri atas dua atom, maka dia tidak punya kemungkinan lain bentuknya selain linear. Bentuk molekulnya hanya bisa linear saja. Nah, kalau poliatomik, maka bentuk molekulnya bisa sudah mulai bermacam-macam, tidak hanya linear. Yang paling sederhana bentuknya, kalau CO2 masih linear, kalau H2O, satu molekul terdiri atas 3 atom, bentuknya seperti huruf V. Yang lain lebih rumit lagi. Ya. Nah, maka bagaimana penyelesaian persamaan Schrödinger-nya, menghitung energi dan koefisien fungsi gelombang. Kita untuk sistem poliatomik itu pada dasarnya prinsipnya sama seperti yang kemarin. Jadi di dalam teori orbital molekuler prinsipnya sama, bahwa fungsi gelombang molekuler itu merupakan LCAO gitu ya, dari seluruh orbital atomik yang kita pilih untuk kita LCAO-kan gitu ya, untuk membentuk fungsi gelombang molekuler. Jadi bentuk umum persamaan fungsi gelombang molekulernya seperti ini, di mana fungsi gelombang molekuler itu sama dengan penjumlahan. Sigma itu penjumlahan di sini artinya dia bisa tandanya positif, bisa negatif. Penjumlahan dari seluruh fungsi gelombang atomik yang kita pilih untuk kita gunakan membangun fungsi gelombang molekuler. Biasanya yang paling gampang kita menggunakan, biar tidak terlalu banyak untuk menghemat energi gitu, kita menghitung fungsi gelombang atomik yang kita gunakan hanyalah fungsi gelombang atomik valensi, orbital valensi. Walaupun itu sebenarnya nanti hasilnya masih belum akan sangat mendekati pada energi yang sesungguhnya, the true energy. Kalau mau dapat the true energy, itu gunakan seluruh fungsi gelombang atomik yang mungkin dimiliki oleh molekul kita. Tidak hanya orbital valensi, tapi juga menggunakan orbital elektron kulit dalam, bahkan juga menggunakan elektron dari menggunakan orbital virtual. Orbital virtual itu adalah orbital yang tidak terisi. Ya, jadi orbital itu ada, eksis, tapi tidak terisi, belum terisi. Nah, itu kalau mau dapat hasil yang terbaik ya, itu kalau digunakan seluruh kemungkinan orbital atom yang mungkin dimiliki oleh sistem kita, seluruhnya pokoknya, itu kan N-nya sampai tak hingga ya. Nah, itu nanti dapat the true energinya dapat. Nah, gitu. Jadi benar-benar kalau kemarin contohnya 13 elektron volt, iya dapat 13 elektron volt, enggak 12, sekian 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 gitu enggak. Nah, gitu ya. Tapi itu ya karena fungsi gelombangnya menjadi tak hingga banyaknya ya. Ya sampai akhir dunia belum selesai kayaknya karena tak hingga. Hitungnya belum selesai. Nah, demikian caranya juga menggunakan prinsip variasional sama. Jadi menggunakan untuk perhitungan energinya, kita menggunakan persamaan sekuler, penyelesaiannya menggunakan determinan sekuler, terus nanti untuk mendapatkan nilai koefisien dari fungsi gelombang atomik kita dan perbaikannya, itu kita menggunakan prosedur normalisasi. Sama seperti itu. Kayaknya terus kita nyambung ke Q&A aja ya. Pertanyaan kemarin kan kalian sudah lihat ya videonya.
Tidak perlu saya ulang kan? Coba kita langsung ke pertanyaan ya. Apakah solusi akhir penyelesaian self-consistent field harus diperbaikan kedua? Oh, ini pertanyaannya berarti bukan materi yang terakhir ya, tapi pada yang kemarin, SCF ya. Maksudnya bukan polielektronik, ini masih diatomik tapi yang SCF ya. Kalau yang lain gimana? Kan sudah sama-sama mempelajari. Jawaban dari pertanyaan ini apa? Apakah solusi akhir penyelesaian self-consistent field-nya harus diperbaikan kedua? Jawabannya gimana? Terus bagaimana? Sampai N. Sampai N itu maksudnya berapa ya N itu? Masa N 0? Sampai N yang itu bisa berapapun angkanya, yang penting selisih energi antara perbaikan ke N dengan perbaikan ke N-1 itu mendekati N 0. Dan seberapa besar angka mendekati nolnya, itu kita yang menentukan. Kita mau seberapa presisi. Ya, delta E-nya itu apakah 0,1 kilokalori per mol atau 0,00000001 kilokalori per mol, itu tergantung kita. Yang jelas semakin kecil deltanya maka nanti perhitungannya akan semakin lama. Ya, karena iterasi N-nya itu perbaikannya itu menjadi semakin banyak. Gitu ya. Jadi bukan berhenti di perbaikan yang kedua. Kalau ini siapa namanya? A ini? Aisyah. Aisyah yang mana? Oh iya. Jadi bukan harus yang kedua ya. Pokoknya yang sebanyak-banyaknya. Yang penting kita mematok delta selisih energi antara yang ke N dengan yang ke N-1 itu mendekati 0. Gitu ya. Mengapa pendekatan Haskell dalam perhitungannya menggunakan rumus matrik? Apa saja yang diperhitungkan hingga menjadi sangat banyak komponen dalam perhitungannya? Ini Haskell ini yang belakang ya? Kalau nggak salah yang paling belakang ya. Nanti kita bahas paling belakang deh. Di waktu kapankah kita lebih baik menghitung dengan menggunakan prosedur SCF dan teori Haskell? Hmm, sebenarnya teori Haskell ini oh iya, teori Haskell nggak ada SCF-nya ya. Kalau yang dibahas itu teori Haskell nggak ada SCF-nya. Oke. Yang jelas teori Haskell ini uh, hanya mengasumsikan bahwa yang diperhitungkan itu hanyalah orbital valensi untuk yang membentuk ikatan pi dalam ikatan ganda. Ya. Jadi yang diperhitungkan dalam teori Haskell ini elektron yang diperhitungkan untuk di LCAO-kan itu hanya elektron pada orbital p. Jadi itu sangat menyederhanakan masalah kan ya. Padahal kalau ikatan ganda itu ikatannya ada dua, yang satu p, yang satu sigma. Iya, iya kan? Iya. Nah ini sigma pun ini sudah dianggap tidak berkontribusi terhadap pembentukan ikatan untuk menggunakan teori Haskell. Apalagi orbital-orbital yang dibentuk dari orbital-orbital yang dibentuk dari elektron yang bukan valensi, itu tambah tidak dianggap, yang tambah tidak dihitung. Jadi ini penyederhanaannya banyak sekali. Ya, ini teori Haskell. Jadi dia hanya menghitung satu bagian kecil dari orbital valensi, yaitu yang membentuk ikatan pi, hanya itu saja. Ya, padahal orbital valensi itu juga ada ikatan sigmanya, ya gitu dan sebagainya.
Kapan waktu yang tepat? Ya kalau kita punya sistem yang besar gitu ya, dan kita butuh waktu ngitungnya cepat gitu, dan hanya untuk bisa memperoleh prediksi yang apa namanya, prediksi tingkat-tingkat energi yang cukup bisa menggambarkan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, itu perhitungan Hubble itu masih masuk. Atau untuk misalkan sistem yang parameter-parameternya itu memang sudah cocok gitu ya dengan yang teori Hubble. Kan dalam pembahasan kita kemarin dicontohkan nilai beta gitu ya. Dalam videonya itu nilai beta untuk sistem etana gitu ya. Etana nilainya 2,4 apa elektron volt apa kilojoule per mol? Kilojoule per mol. Nah, itu kan suatu nilai angka yang cocok untuk etana. Nah, untuk benzena mungkin sebenarnya sedikit tidak sebesar itu, agak berbeda sedikit. Apalagi untuk sistem yang lebih besar lagi atau untuk sistem yang sangat berbeda, bukan bukan sistem atom C. Ya, misalkan sistem logam transisi lah atau logam apapun yang lain itu kan menjadi sangat berbeda. Jadi kalau parameternya yang digunakan cocok, ya baik juga hasilnya dan ngitungnya jadi cepat. Terus kapan menggunakan prosedur SCF konvensional gitu ya, yang kemarin kita bicarakan? Ya kalau kita ingin mendapatkan nilai misalkan energi atau sistem itu yang bisa mendekati nol kan gitu kan, dengan kesalahan yang tidak terlalu besar dan sistemnya yang jelas tidak terlalu besar juga, karena kalau sistemnya terlalu besar, molekulnya terlalu besar, terlalu banyak atomnya, nanti ngitungnya jadilah gitu ya. Dijelaskan bahwa dimensi pada matriks itu dihitung dari sistem atomnya, seperti pada contoh butadiene memiliki 4 atom C sehingga matriks 4 kali 4. Jadi kalau memiliki atom lebih dari 4, apa seperti itu juga? Iya, kalau sistem benzen, atom C-nya 6, nanti matriksnya 6 kali 6. Dan mau tanya lagi, di video dijelaskan perhitungan matriksnya menggunakan mathematical software. Mathematical software itu apa? Namanya, maksudnya nama softwarenya gitu. Yang ditanya ini nih. Siapa ini namanya? Zalfa. Nama softwarenya gitu dah. Oh, mungkin ada di ini MATLAB itu ada. Pernah dengar MATLAB ya? Di matematika, waktu matematika dasar dulu kuliahnya pernah pakai program aplikasi matematika. Oh enggak, ya. Tapi pernah belajar determinan ya. Determinan itu apa gitu ya. MATLAB itu bisa nama programnya loh ya. Tapi saya nggak jualan ini ya. Iya. Itu kalau mau belajar secara detail gitu bagaimana operasi matriks kan gitu kan ya. Ada juga namanya program namanya apa ya? Saya juga jarang pakai program-program matematika gitu ya. Ada yang namanya program itu matematika memang. Tulisannya matematica gitu. Ya kayak gitu. Itu ada nama program itu. Itu juga hampir sama dengan MATLAB. Ada juga yang berbasis Linux itu apa ya? Apa nama programnya? Lupa. Apakah berupa aplikasi atau seperti apa? Iya, program ya. Ya, seperti itu ya jawabannya ya. Apa ini? Pendekatan Hubble hanya dapat menghitung orbital pi dan kurang bisa menghitung orbital sigma. Mengapa demikian? Fadol Bahtiar. Yang mana ya? Oh ya, baru datang ya. Untung pertanyaannya baru dijawab ya. Uh, jadi bukan pendekatan Hubble bukan hanya dapat menghitung orbital pi dan kurang bisa menghitung orbital sigma. Bukan begitu. Memang pendekatan Hubble itu mengabaikan orbital sigma. Memang tidak ngitung. Nah, gitu ya. Bukan kurang bisa. Kalau kurang bisa itu
Sebenarnya bisa, tapi agak tidak terlalu bagus. Kalau ini enggak, memang orbital sigmanya diabaikan. Nah, gitu ya, tidak dihitung. Dan dia memang hanya maunya menghitung orbital pi saja. Gitu ya. Karena itu orbital sigma itu dianggap sebagai kerangka, kan gitu ya. Framework. Jadi misalkan molekul kita benzena, maka orbital sigma itu sudah menjadi kerangka ini bentuk molekul kita yang segi 6 itu. Ya, benzena kan segi 6 ya. Yang kayak rumah laba-laba itu kan. Laba-laba. Rumah lebah itu ya. Ya itu sudah orbital sigma itu sudah dianggap membentuk struktur itu, apa namanya, rumah lebah itu tadi. Dan kemudian nggak dihitung lagi sudah orbitalnya, kan gitu. Dan apakah teori pendekatan yang bisa menghitung orbital keduanya? Ayo, saya tanya sekarang, teori pendekatan apa yang bisa menghitung orbital baik pi maupun sigma? Apa? Apa? Saya mendengar ada yang jawab itu, tapi kok suaranya nggak terlalu terdengar. Apa? Siapa sih yang jawab? Pendekatan apa? Hah? Pendekatan apa? Padahal jangan-jangan kamu sudah punya jawabannya. Jangan-jangan kamu sudah punya jawaban pertanyaan ini. Oh, belum. Yang bisa menghitung orbital sigma dan pi. Bahkan juga bisa menghitung seluruh orbital. Pendekatan apa? Hmm? Menggunakan metode apa? Apa? Loh, kok nggak tahu? Ya, yang kemarin kita kita bahas itu lama sampai 1 minggu itu apa? Hah? Ya, pendekatan apa namanya, LCAO menggunakan azas variasional itu dan SCF. Ya, ya sudah itu sudah bisa menyelesaikan semuanya kan gitu. Tidak ada apa namanya, tidak ada keterbatasan. Kalau Hubble ini sebenarnya kan memang dia membatasi kan, maksudnya itu biar ngitungnya cepat kan gitu, nggak memperhatikan banyak hal kan gitu. Hitungnya cepat tapi cukup bisa memberikan prediksi yang cukup baik. Nah, gitu ya. Itu pendekatan Hubble. Kan kemarin saya sudah bilang bahwa kita sudah menyelesaikan jantungnya molekular orbital teori, ya kan? Maka yang selanjutnya itu adalah variasinya. Termasuk Hubble ini adalah salah satu variasinya. Artinya ada hal-hal yang mungkin diabaikan atau ya seperti itu ya. Untuk mendapatkan nilai koefisien C ini kan bisa menggunakan persamaan sekuler dan sekuler determinan. Determinan sekuler gitu ya maksudnya. Nah, bagaimana untuk membedakan apa itu persamaan sekuler dengan determinan sekuler? Pertanyaannya itu ya, persamaan sekuler itu yang mana, determinan sekuler itu yang mana gitu ya? Triska. Oh iya. Yang lain? Ada yang sudah tahu? Yang namanya persamaan sekuler itu adalah persamaan yang berdiri sendiri. Sekuler itu artinya terpisah. Ya, sekuler itu artinya terpisah. Persamaan sekuler itu persamaan yang terpisah gitu. Ada beberapa persamaan yang mengandung variabel yang sama, tapi dia eh, tidak berhubungan. Dia sendiri-sendiri, berdiri sendiri. Ini contohnya, ini adalah contoh dari persamaan sekuler. Sementara ini adalah determinan sekuler
nya dari persamaan sekuler ini, gitu loh. Ya, cuman itu aja. Sudah ngerti kira-kira? Sudah langsung ngerti ya? Ya. Jadi kadang kita itu punya persamaan yang mengandung variabel yang sama, tetapi ini sebenarnya dari dua kasus yang berbeda, ya, gitu ya. Misalkan contohnya, misalkan persamaan gini, apa namanya, dalam suatu peristiwa atau dalam suatu konteks peristiwa, atau misalkan di kelas ini saja, hubungan antara variabel X dan Y itu adalah seperti ini. 2X plus 3Y itu sama dengan 0. Mungkin dengan situasi di kelas ini atau pokoknya dalam konteksnya ini. Begitu konteksnya lain, mungkin pada kelas di sebelah sana, mungkin konteksnya nggak berbeda. Kelas yang agak sana, itu hubungannya antara X dan Y itu nggak seperti ini, tetapi hubungannya itu menjadi 10X plus 5Y itu sama dengan 0, baru seperti ini. Jadi dua persamaan ini mengandung bercerita tentang variabel yang sama, yaitu X dan Y, tapi berada pada konteks yang berbeda, sehingga persamaannya sendiri-sendiri, hubungan antara X dan Y itu sendiri-sendiri, nggak ada hubungannya dan nggak ada hubungannya gitu loh. Ya, nah biasanya kan kita mencari tahu kan bagaimana menyelesaikan persamaan ini. Kalau kita hanya punya satu persamaan saja, terus nyari nilai X dan Y-nya berapa kan nggak bisa, nggak dapet ya. Minimal harus ada dua persamaan yang mandiri itu tadi, yang sekuler itu tadi, pada konteks yang berbeda itu, yang tidak terhubung itu. Ya, baru kemudian nanti kita bisa peroleh X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Kita dapat penyelesaiannya. Nah, yang namanya determinan, determinan itu adalah saya agak kalian mungkin bisa bertanya ke dosen matematika ya pastinya determinan itu sebenarnya apa gitu ya. Saya karena saya belum dapat ruhnya determinan itu apa. Yang saya tangkap bahwa determinan itu adalah metode matematika yang dia untuk mengumpulkan beberapa konstanta dari variabel, kemudian dibuat suatu apa array itu apa ya? Array itu barisan gitu ya. Array itu barisan. Nah, kalau misalkan begini, maka bagian yang ini kan determinannya ya. Kita bariskan. Nah, misalkan bentuk determinan dari persamaan bentuk ini adalah 2, 3, 10, 5. Nah, ini determinannya. Tapi kalau maknanya ini saya belum ketemu ini, saya belum apa namanya, belum benar-benar memahami determinan ini sebenarnya apa gitu ya. Tapi yang jelas dia itu memetakan satu. Ini urusannya dengan pemetaan sepertinya. Pemetaan suatu mungkin variabel atau konstanta dipetakan terhadap yang lain, terus nanti hasilnya bagaimana. Ya seperti itu. Nah di dalam mekanika kuantum, atau sebenarnya ini juga prinsip umum secara dalam matematika gitu ya. Sebenarnya bahwa kalau kita punya persamaan sekuler seperti ini, maka akan diperoleh, akan ada penyelesaiannya jika determinannya ini itu harus sama dengan N0. Itu. Prinsip itu yang kita gunakan di dalam menyelesaikan mekanika kuantum kita. Ya. Hingga kemudian kita mencari determinan ini harus sama dengan 0. Sementara di dalam determinan kita kan isinya bukan angka-angka ya. Tapi beberapa ada variabelnya juga kan gitu ya. Terutama ada variabel energi kan. Nah, terus kemudian ini disama dengan 0 ya karena nanti akhirnya kalau ini sistem ini kita memperoleh apa namanya suatu persamaan E pangkat 2, maka nantinya kita akan memperoleh
2 penyelesaian E1 dan E2. Itu hanya untuk menyelesaikan ini. Ya, gitu ya. Belum memperoleh ininya. Nanti cara memperoleh ininya dimasukkan ke dalam prosedur normalisasi. Jadi sudah jelas ya, persamaan sekuler itu yang bagaimana, determinan sekulernya itu yang bagaimana. Itu pasti nya, karena determinan sekuler itu pasti punyanya suatu set persamaan sekuler. Jadi kalau persamaan sekulernya itu ada ini, ada 3, berarti misalkan persamaannya AX plus BY plus C plus CD, gini maka harus ada 3 persamaan sekuler ya. Apa enak ini DEX plus apa ini EFY plus GD GH I J XY kok D kok D ternyata ya. Ya, maka ini ada 3 persamaan sekuler, dia akan punya determinan 3 kali 3 nanti ya. Determinannya adalah 3 kali 3. Seperti ini. Ya. Jadi itu untuk lebih detail tentang determinan itu sebenarnya apa sih? Nah, gitu ya. Kalau saya kemarin cerita soal turunan dan integral masih bisa, tapi untuk determinan ini saya belum menemukan ininya. Ya. Ruh yang sesungguhnya belum ketemu. Kita kembali ke yang tadi belum dijawab itu ya. Ini ya. Mengapa Haskell approximation dalam perhitungannya menggunakan rumus matriks? Dan apa saja yang diperhitungkan sehingga sangat banyak komponen dalam perhitungannya? Dia Ayu yang mana? Oh gitu ya. Banyak ya. Jadi kemarin yang saya jelaskan tentang ceritanya memang agak panjang gitu ya. Tapi penyelesaiannya kemudian sebenarnya nggak terlalu panjang. Ya. Matrix formulation of Haskell method. Ini ya yang ditanyakan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang molekul etena dalam contoh yang di atasnya ini kan etena ya. C-nya hanya 2. Orbital yang digunakan untuk LCAO dipilih orbital hanya 2p saja. Dan 2p itu pun tidak semua 2p. Dia hanya menggunakan 2p yang dianggap berkontribusi paling besar bentuk orbital pi. Ya, karena ada 2p yang lain yang membentuk orbital sigma. Itu tidak diperhitungkan. Ya. Penyelesaiannya seperti yang kemarin kan gitu ya. Kita punya persamaan sekuler ada 2 dan ini determinannya. Dan kemudian lebih sederhana lagi, langsung saja bahwa di dalam Haskell pendekatannya mengatakan bahwa integral overlap itu langsung diset sama dengan 0. Integral overlap yang S ini langsung dikasih nilai 0. Ya. Kemudian seluruh integral resonansi berarti beta di antara atom-atom yang tidak bertetangga, berarti tidak jejer gitu ya. Berarti berselisih, misalkan atom yang ke-1 dengan yang ketiga, nah itu kan berselisih. Nah itu adalah atom yang tidak bertetangga, maka nilai betanya
kalau tidak bertetangga langsung dikasih nilai 0. Nah, gitu ya, dianggap tidak ada integral resonansinya. Terus kemudian integral resonansi yang lain, yang berarti kalau yang tidak bertetangga 0, yang tersisa adalah yang bertetangga. Jadi untuk atom-atom yang bertetangga, maka integral resonansinya langsung diberi nilai beta. Nah, gitu. Sehingga dalam ini menjadi E kali S, ini E kali 0 jadi sama dengan 0. Ini E kali 0 menjadi sama dengan 0. Tapi karena ini atomnya etena hanya 2, jadi maka semua atomnya bertetangga. Ya, maka integral resonansinya nilainya beta. Menjadi seperti ini. Dan kemudian kita selesaikan seperti metode yang kemarin gitu kan. Sehingga kita peroleh akar-akarnya E plus sama dengan alfa plus beta, E minus sama dengan alfa minus beta di sini. Nah, sekarang kalau kemudian apa namanya? Oh, ini ya yang tadi saya bilang bahwa nilai beta itu diperkirakan angkanya mana? Minus 2,4 elektron volt itu ya. Nah, kalau kemudian untuk sistem yang lebih banyak, atomnya lebih banyak, atau mungkin, oh ya kalau Hubble tetap yang digunakan adalah orbital P, orbital 2P membentuk orbital P saja. Nah, kemudian untuk penyederhanaan, gitu ya, dikelompokkan. Sebenarnya persamaan dasarnya itu ini, persamaan dasar dari persamaan sekulernya itu adalah ini. Alfa ini sebenarnya kan integral Coulomb ya. Suatu nilai integral yang menghitung apa kemarin itu kebolehjadian untuk menemukan elektron di orbital A, misalkan kan begitu kan. Kalau yang satunya di orbital B, kalau alfa B kan gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya dia adalah nilai Hamiltonian untuk orbital A sebenarnya, kan gitu. Jadi alfa itu kan Hamiltonian A sebenarnya. Terus alfa AB itu adalah Hamiltonian pencampuran. Ya, itu adalah beta. Ya, beta itu kan sebenarnya integral resonansi itu menunjukkan apa namanya kebolehjadian untuk menemukan elektron ketika terjadi pencampuran antara A dan B kan begitu. Jadi sebenarnya persamaan sekuler secara umum itu bentuknya seperti ini gitu ya. Ini kalau CI-nya, oh ini orbital yang dipakai hanya 2A dan B saja. Berarti ini masih etena ini ya sistemnya. Nah, terus kemudian ini dikelompokkan semua yang Hamiltonian, dikelompokkan jadi satu grup. Semua yang orbit integral tumpang tindih dikelompokkan dalam satu grup gitu ya. Jadi satu array gitu ya. Jadi satu susunan array itu apa sih bahasa Indonesianya? Saya kok lupa. Nah, satu kelompok matriks Hamiltonian yang isinya itu adalah H semua, baik HAA, HAB, HBA, HBB, dikelompokkan semua dalam satu matriks, itu namanya disebut matriks Hamiltonian. Terus kemudian suatu matriks integral tumpang tindih SAA, SAB, SBA, SBB dikumpulkan dalam satu matriks, itu namanya matriks tumpang tindih. Dan kemudian matriks koefisien ini dikasih simbol namanya CI. Dan kemudian disusun ulang Hamilton yang sudah menggunakan matriks ini itu menjadi seperti ini. Nah, gitu ya. Dan kemudian ada matriks baru C di mana
Dia adalah C1 dan C2, hubungannya dengan CI itu seperti ini. C1 jadi sama dengan ini. Jadi ini didefinisikan lagi, dikelompokkan satu matriks C kan. Terus ada matriks energi, dikelompokkan lagi jadi satu matriks energi. Jadi akhirnya kita punya banyak matriks, matriks H, S, C sama E gitu ya. Kemudian kita susun Hamiltoniannya kemudian menjadi seperti ini. Terus pertanyaannya tadi apa? Nah, ini dasarnya seperti ini. Tapi di dalam pendekatan Haskell itu di mana HAA dan HAB itu sama dengan alfa, HAB, HBA itu sama dengan beta. Dan kemudian overlap integral itu diabaikan. Itu dalam pendekatan Haskell. Integral overlap itu diabaikan, S-nya itu kan langsung dianggap 0. Itu artinya S sama dengan 0 itu artinya adalah membuat nilai matriks S besar. Oh ini. Matriks X besar ini sama dengan 1. Nanti ditanyakan di guru dosen matematika ya, kenapa kalau nilai matriksnya itu sama dengan 1, maka nilai S-nya itu sama dengan 0. Sehingga kemudian karena matriks S ini nilainya 1, persamaan 1145 menjadi seperti ini. Nah, pada titik ini sebenarnya ini titik krusialnya di dalam metode Haskell ini, bahwa pada titik ini kita memultiply itu apa? Mengalikan gitu ya. We multiply from the left by the inverse matrix C-1. Jadi ini sebenarnya memindahkan gitu ya, kalau memindahkan matriks melewati sama dengan ya, maka ini jadinya matriksnya bukan menjadi per ya, bukan menjadi per, tapi dia menjadi simbolnya memang matriks pangkat -1, tapi sebenarnya itu artinya adalah operasi transpose. Transpose itu pembalikan ya. Yang tadinya mendatar dijadikan yang menurun, kan gitu ya. Yang tadinya baris dijadikan kolom. Itu adalah proses transpose. Di sini kita sudah menggunakan bahwa memang kalau matriks transpose dikalikan matriksnya itu mesti akan nilainya sama dengan 1 ya. In other words, to find the value A, dengan kata lain untuk memperoleh nilai eigenvalue I, kita harus, nah dari sini sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mencari nilai matriks C ini dan nilai transposnya untuk mendapatkan nilai E ini, energi. We have to find the transformation of H that make it diagonal. This procedure is called matrix diagonalization. Jadi ada suatu operasi matriks H dikalikan suatu matriks C, terus kemudian untuk dia bisa menghasilkan matriks E harus dikalikan dengan transpose dari matriks C-nya, kan gitu. Sementara perkalian dari matriks C dengan transposnya itu sama dengan 1. Seperti yang di atas ini dijelaskan kalau suatu matriks nilainya 1, maka itu disebut sebagai matriks diagonal ya. Sehingga
proses ini adalah proses untuk mendiagonalisasi matriks H. Nanti kita akan memperoleh nilai matriks E. The diagonal element then correspond to the eigenvalue EI. Maka nanti unsur-unsur diagonalnya hasil dari Hamiltonian, matriks Hamiltonian itu akan terkait dengan nilai EI, dan kemudian kolom dari matriks C itu matriks C yang bisa mendiagonalisasi matriks H, gitu. Maka kita akan memperoleh nilai koefisien C dari fungsi gelombang dasar yang kita gunakan. Contohnya ini, kalau penjelasannya tadi agak rumit, kalau ke contohnya jadi agak lebih gampang ya. Melihat contohnya jadi lebih gampang, karena kalau bicara teori itu kan harus menjelaskan alasannya, terus apa kan gitu. Kalau mengerjakan ini tinggal ini kasih nilai ini, terus gitu ya. Jadi contohnya ini untuk butadiena. Ya, butadiena ya. Atom C-nya 4, maka kita pasti akan punya matriks 4 kali 4. Baik untuk matriks H-nya, ini mesti urutan dari interaksi antara apa namanya? Kita ingat ya, 1, 2, 3 itu adalah dalam pendekatan Haskell adalah orbital 2p yang membentuk orbital p. Gitu ya. Ini orbital 2p punyanya atom C yang pertama, interaksi orbital 2p dengan atom C yang pertama dan kedua, kan gitu. Ini dan seterusnya. Seperti pendekatan Haskell tadi, bahwa integral ini dalam satu atom nilainya adalah alfa. Kalau integral ini overlap antara atom yang bertetangga, nilainya beta. Ya. Kemudian integral overlap antara atom yang tidak bertetangga, nilainya N0. Ya. Ini juga tidak bertetangga, nilainya N0. Sehingga yang lain seperti itu. Ya, bisa ditelusuri sendiri. Nah, kemudian PR kita adalah mencari suatu matriks yang bisa mendiagonalisasikan matriks ini. Ya, matriks H ini. Dan ini kalau mencari sesuatu ini seperti mencari kemungkinan kan, mencoba-coba kan. Dikalikan dengan matriks ini, jadi diagonal apa enggak, kan gitu kan. Dikalikan dengan matriks ini, jadi diagonal apa enggak, kan gitu ya. Jadi ini membawa banyak kemungkinan, karena itu ya bisa satu-satu dicoba, kan gitu ya. Tapi kemudian lama, karena itu kita menggunakan suatu bantuan software untuk mencari matriks apa sih yang bisa mendiagonalisasikan matriks H ini. Nah, ternyata kemudian sudah dapat matriksnya. Matriksnya itu ternyata kayak gini. Ya. Matriksnya itu ternyata kayak gini. Nanti hasilnya matriks H ini kalau dioperasikan dengan matriks ini itu menjadi yang ini. Ya. Kalau gini ini berarti sudah matriks H ini sudah terdiagonalisasi gitu ya, di mana nilai pada diagonalnya ini ada nilainya, sementara di bagian yang lain yang tidak diagonal, off diagonal namanya, semua nilainya N0. Ini namanya matriks ini sudah terdiagonalisasi. Nah, seperti penjelasan tadi bahwa pada matriks diagonal dari matriks Hamiltonian, nah, angka-angka pada elemen diagonalnya ini adalah angka yang menunjukkan nilai energi dari fungsi-fungsi gelombang yang dihasilkan, fungsi gelombang molekuler artinya, sudah bukan atomik. Dan kemudian matriks yang tadi berhasil Hamiltonian matriks H itu adalah matriks C ini
Maka elemen-elemen di dalam matriks C ini itu merupakan koefisien dari fungsi gelombang penyusun dari fungsi gelombang molekuler kita. Dan kita lihat bagaimana energi ini ada 4 buah energi. E1 diambil dari ini, kemudian E2 diambil dari ini, dan kemudian E3 dan E4 itu diambil dari elemen diagonal tersebut. Sementara untuk koefisien, seperti yang kita ketahui bahwa kalau kita menggunakan 4 fungsi gelombang atomik untuk membentuk fungsi gelombang molekuler, maka kita akan memperoleh 4 fungsi gelombang molekuler. Dan ini adalah bentuk dari fungsi gelombang molekuler yang kita peroleh dengan sudah lengkap dengan nilai koefisien dari masing-masing fungsi gelombang penyusunnya. Koefisien itu diperoleh dari data matriks C. Matriks koefisien pada kolom pertama. Nah, ini kolom pertama, ini adalah daftar koefisien untuk fungsi gelombang pertama, kedua untuk fungsi gelombang ketiga, dan keempat. Itu masing-masing kolom untuk daftar koefisien dari masing-masing fungsi gelombang. Ya, masing-masing memiliki energinya. Nah, sampai di situ saya pikir saya cukupkan sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.